Fanatik buta bisa membuatmu hilang akal dan melakukan apa saja tanpa berpikir panjang. Sekarang baru tahu, dianggap penting saat masih berguna. Jika tidak, ya ditendang dan dilupakan begitu saja. Oke, siapa sih ini? Oh, Sis Grace ya, Sis Grace Natali. PSI tolak bantu Grace Natali hadapi gugatan Yusuf Kala. Waduh, ini seru ini. Ayo kita lihat bagaimana pendapatnya netizen mengenai Grace Natali yang tidak mendapatkan bantuan hukum ya dari partai yang ikutinya gitu ya. Grace Natali adalah salah satu kader di PSI ini. Berita dari tribuntimur.com ya. PSI tolak bantu Grace Natali hadapi gugatan Yusuf Kala. Oke. Yuk kita baca bagaimana komentarnya. Ada demo mahasiswa kemarin, namun hampir tak ada yang tahu. Tidak ada media yang beritakan. Luar biasa, pembungkaman total. Demo kapan ini? Yang benar tidak ada yang tahu ya. Coba ini kapan sih? Terus ada yang mengomentari. Demo sampah mahasiswa botol perusak sendi-sendi negara. Mau ngeles. Oh. Ya sudah, kita next komen saja. Kebijakan apa lagi ini? Belum cukup matikan industri otomotif dalam negeri dengan borong mobil motor dari negara lain. Sekarang peternak lokal yang berjuang seadanya dari nol pun mau dimatikan. Rupanya menguras anggaran tidak membunuh rakyatnya. Sekarang masuk lebih jauh lagi. Oh, ini tidak ada kaitannya dengan Grace Natali tadi ya. Oke, kita next komen. Kasian deh lu. Iya, kasian ya. Nggak ada yang membela. Pura-pura dikorbankan agar terlihat partai 0, tidak menolerir kesalahan. Padahal hanya strategi. Oh, bisa aja begitu ya. Terus ya begitulah Om. Ketika saya kuliah, saya baru menyadari keluarga besar saya, adik kakak dari kedua orang tua saya, banyak yang ikutan politik. Lalu saya coba pahami apa politik itu. Nah, ketika saya paham, balik badan, ya politik itu hanya untuk yang kebal-kebal aja, yang kuat mental dan duit gitu ya. Karena ya balik lagi, tujuan partai politik itu satu, duit. Kalau sudah paham, maka jangan terlalu fanatik dengan sosok seseorang, dukung seadanya, dan jangan terlalu membenci yang lain. Fanatik sendiri sebenarnya sudah salah. Politik bagi warga biasa itu simple. Pilih calon yang dirasa suka, dukung, pemilihan selesai ya selesai. Kerja sehari-hari, kasih makan keluarga, liburan. Politik di Konoha nggak ada kawan dan musuh yang sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi bang. Ya betul, setuju sekali. Terus berikutnya, kasihan padahal dia yang diriin partai malah ditinggal partai. Oh ya gitu ya. Grace Natali yang mendirikan partai kah? Nah itu dia, harusnya dia punya harga yang lebih tinggi, tapi tidak di hadapan Jack. Waduh, dia cuma icon, duit buat bikin partai dari Jack. Iya ya. Berikutnya apa ini? Berikutnya Grace Natali. Berikutnya yang dikorbankan gitu ya. Gak tega lihat si cantik dibui, limpahkan saja semua ke AA. Ade Armando ya. Dia nanti mau satu sel sama Ashari. Arah kiri, jangan ya. Kenapa harus gitu banget ya? Jangan tertipu wajah kampung yang pura-pura lugu, pura-pura baik. Jokowi pemain watak, munafik partai PDI Perjuangan. Seorang Megawati yang memberikan jabatan wali kota presiden dikentuti Jokowi. Apalagi kamu Grace Nat Jokower hanya mencari kekuasaan buat anak-anak cucu mantu dan kerabatnya. Harusnya belajar dari yang pernah terjadi, namun tetap dukung. Ya begini jadinya. Oke. Dia kasus apa bang? Gue taunya Ade Armandonya doang. Lah itu video ceramah Pak JK yang diedit gak dengar. Iya. Oh yang edit dia. Gue taunya Ade Armando sama Abu Janda doang. Lihat cuplikan dari Rakyat Bersuara. Brengsek juga tuh betina. Ya bener gini bro. GN hanya berkomentar. Tidak edit ataupun gunakan video JK. Grace Natali gitu ya, hanya berkomentar, tidak edit ataupun gunakan video JK. Komen apa dia bang? Padahal kecantikannya paripurna. Iya, kecantikannya paripurna ya.
Hidup Dedan, 80% Gen Z puas dengan program MBG. Jika demikian, lanjutin aja hingga tak ada lagi yang mampu menghentikannya. Oke, sangat John. Apa tuh John? Hatiku pedih lihat dia. Waduh, kenapa lihat Grace Natali menjadi pedih? Oh, bening, bening katanya. Sekarang kami paham siapa sebenarnya yang jadi biang gaduh, biang ribut, dan biang bau. Biangnya Mukidi alias Pinocchio, alias Jack, alias Mulyono, alias Nipunegoro. Pacari aja om biar sadar. Waduh, sampaikan salamku untuknya. Oke, cocok ini cewek muka tembok penjilat Mulyono dan pemuja Fufu Fafa si Wapres itu. Kau makan karma dunia. Cuma drama buat bersihin nama PSI, lihat aja pasti aman selama Raja Solo masih hidup. Kalau ini tampaknya akan ditumbalkan. Waduh, ngeri sekali. Ya sudah, kita lihat saja ya nanti seperti apa kelanjutannya Grace Natali ini. Ngeri apa yang akan terjadi ke depan. Grace Nat, siap-siap aja ya. Bersama Jack semua akan baik-baik saja. Biar tahu rasa mulut ember. Jujur saya sedih lihat yang cantik masuk penjara. Waduh, yang cantik masuk penjara aja dia kasihan. Terus, ya nanti besok ke penjara. Cantik-cantik gak ada otak. Ada, tapi didengkul. Lupa dipindahkan. Terus, Grace, kamu gak belajar dari caranya Mulyono memperlakukan PDIP. Mau kelihatan beda, akhirnya dilepeh begitu saja. Ah, drama murahan, di belakang lain lagi mainnya. Aslinya begitu, bahkan jika di penjara pun duitnya sudah banyak. Oh gitu ya. Wah, apa memang benar nih? Apa ada sesuatu lagi? Dia hanya tumbal sesaat demi jaga nama Mulyono dan keluarga. Kalau berhasil dirayakan, kalau gagal dibuang ya. Terjadi dimanapun, karenanya jangan terlalu menyanjung saat berhasil sehingga tak dibuang saat bermasalah. Dilepehin ya, cantik gitu dilepeh, jadi kasihan liatnya. Cantik sih, sayang ya. Kecualikan dia, semua hukuman taruh ke adik Armando aja. Mungkin yang bersangkutan akan buat PSI Perjuangan. Mari kita bantu doa. Oh gitu. Ini hanya masalah pribadi, nggak ada kaitan dengan partai. Sekarang dia sendirian, tidak ada kawan, yang ada hanya lawan. Ingat kau di penjara karena mulutmu. Itulah politik, kadang begitu nyaman saat berguna dan ditendang setelah tidak bermanfaat. Partai apa itu? TAN namanya juga. Sampai lepas tangan begitu gimana ceritanya ya? Tanda-tanda bakal ditendang keluar dan siap diambil alih sepenuhnya keluarga Solo. Sepertinya sudah resmi sejak anak ingusan itu jadi ketum. Sudah resmi apa ya? Masih ada spot bagus tuh di jembatan Cangar kalau si Grace mau loncat, paling tidak bisa bikin konten kan pendukungnya. Aduh, jangan ya. Kalau ada komen-komen seperti ini kok saya sedih ya bacanya ya. Memotivasi seseorang untuk berharakiri gitu ya. Buset yang angker itu, jangan gitulah. Iya janganlah. Pentingnya kita melek politik ya sekarang. Soalnya dukung yang membuat kita tidak hati-hati akan berujung tidak dibantu. Itu sangat penting, harusnya diajarkan sejak dini. Karena batunya kan, ya semoga ini jadi pelajaran agar menjauhi keluarga Solo. Ya mestinya kalau benci sedang-sedang aja. Kalau sedang-sedang saja nggak afdol jilatnya. Oh gitu. Masuk bareng nih bakalan mendekam di sel kayaknya. Secara pribadi saya kasihan, dia cantik soalnya. Semuanya begitu ya. Apa tuh KPL? Itu mulai oleng. Oh, kapal itu mulai oleng dan penumpang mulai cari selamat masing-masing atau hanya drama licik tembok ratapan. Ya, hanya drama licik yang dirangkai sedemikian rupa. Mamam tuh. Waduh, mamam kan. Waduh, ape banget. Iya, kasihan banget yang bisa jadi iya, kasihan banget ya bisa jadi tumbal. PSI bersih-bersih orang lama. Keliru kalau sampai bersih-bersih orang lama seperti Grace. Ini kan orang yang kasih sertifikat ke Pak Prabowo ya. Benar ini orangnya, masih ada temannya yang lain. Duh, mulai meninggalkan atau ditinggalkan. Ini strategi untuk selamatkan wajah Partai 0, mereka bukan dikorbankan. Baru tahu ya rasanya berurusan dengan Jokowi. Dihianati oleh partai yang kau bangun sendiri, kena pengaruhnya.
Ya sudah gabung assalam sini, tapi jangan deh karena mental penjilatmu sudah kau tunjukkan apa yang tersisa darimu. Grace Natali kena karma dulu habis-habisan nyerang PDIP dan Ibu Mega juga nyerang habis-habisan Pak Prabowo demi bela Jokowi. Padahal tahu Jokowi kader PDIP dan kalau bukan karena kebesaran hati Ibu Mega ngasih tiket nyapres, belum tentu Joko bisa nyapres. Mampus kau Grace ditendang sama Joko ya. Banyak sekali netizen yang merasa kasihan gitu ya dengan Grace, sis Grace ini. Kalau PSI ternyata tidak memberikan bantuan gitu ya terhadap kasus yang sedang menjerat Grace Natali, ya kan? Tapi juga banyak yang berpikir bahwa ini hanya drama saja gitu kan ya, drama-drama politik tanah air kan seperti itu. Jadi bersih-bersih nama baiknya PSI gitu ya, membersihkan namanya PSI gitu kan ya. Akhirnya untuk orang-orang yang berkasus seperti Grace Natali, Ade Armando itu dikeluarkan atau ya minimal tidak dibantu lah, tidak ada bantuan hukum gitu kan untuk menghadapi gugatannya Pak Jika. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Drama Politik ini, karena hanya di Drama Politik akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air.